Hai traveler, apa kabar? Hari ini saya akan menganalisa Traveloka. Traveloka ini adalah salah satu bisnis B2B dengan konsep digital. Menarik dari Traveloka ini adalah dia salah satu perusahaan bisnis nomor satu di Indonesia terkait dengan penjualan tiket, penjualan voucher hotel yang menunjang untuk para pelaku perjalanan dan pencinta pariwisata. Nah, segmentasi pasar yang diambil dari Traveloka ini cukup menarik. Dia memanfaatkan betul kondisi geografis Indonesia yang banyak kepulauan dan banyak tempat wisata yang bagus-bagus. Dan juga dengan geografis yang kepulauan ini sehingga orang perlu untuk alat transportasi baik itu pesawat terbang, kapal, eh, bis, kereta api. Nah, di situ segmentasi pasar yang menjadi fokus dari Traveloka. Yang kedua, demografi. Banyak sekarang ini di Indonesia orang bekerja tidak hanya di Jakarta, ada yang bekerja sampai di kepulauan Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bekerja sampai ke luar negeri. Dan anak-anak muda sekarang ini adalah gaya hidupnya itu butuh untuk hiburan. Hiburannya itu tidak hanya apa pergi ke mall. Sekarang orang bisa saja pergi ke mall, ke Surabaya, ke Bali, hanya untuk lifestyle. Dan ada juga orang yang suka untuk berwisata, dan sekarang hampir semua wilayah di Indonesia ini banyak tempat wisata yang bagus-bagus. Nah, tiga tadi adalah geografi, demografi, dan gaya hidup. Itu yang menjadi segmen pasar dari Traveloka. Nah, target Traveloka ini eh, dia mentargetkan pasarnya itu lebih ke penjualan tiket dan penginapan. Jadi dua itu yang jadi fokus utama dari target pasar Traveloka. Jadi orang tentunya pasti setiap berjalan kemanapun ya pasti akan membutuhkan kendaraan dan butuh tempat tinggal. Nah, di situ segmentasi target pasar yang dicari oleh Traveloka. Dan golongan usianya pastinya orang yang sudah mapan, atau tadi yang lifestyle tadi, bahwa sekarang anak-anak muda itu butuh hiburan, butuh wisata, butuh rekreasi ke suatu daerah. Dan saat liburan, bahkan anak-anak sekarang tuh kalau misalnya saya juara atau saya berprestasi, saya akan minta kado dari orang tua saya adalah saya bisa dibelikan tiket dan dibelikan voucher hotel untuk bisa berekreasi ke Bali misalnya atau ke Labuan Bajo. Nah, jadi segmentasi target pasar dari Traveloka ini sekarang sudah menjabah ke semua golongan. Nah, pemosisian pasar Traveloka. Jadi Traveloka ini melayani pemesanan tiket, baik itu tiket pesawat, tiket bus, tiket kereta, kapal, bisa tidak hanya ke dalam negeri, ke luar negeri pun dia dia menjual itu. Dan Traveloka juga sekarang sudah mulai berkembang ke pembayaran, tidak hanya yang tadi saya sampaikan, juga bisa membayar air, bayar listrik, bayar BPJS, dan bayar tagihan-tagihan yang lain dengan Traveloka. Itu hebatnya Traveloka dalam konsep digital bisnisnya. Nah, elemen merek Traveloka ini memang setiap kita berbicara mengenai mau beli tiket pesawat di mana, mau beli tiket hotel di mana, pasti langsung kita tuh yang kita buka pertama di aplikasi di handphone kita adalah Traveloka. Karena memang Traveloka ini dia terus berinovasi ya. Dalam kompetisi dia terus berinovasi. Dia mengikuti pertumbuhan pasar dengan memberikan memperluas pangsa pasarnya. Yang tadi saya bilang tidak hanya jual dalam untuk perjalanan dan penginapan, tapi sampai ke tagihan-tagihan bulanan pun dia bisa melayani itu. Kemudian teknologi dan inovasi. Traveloka selalu berinovasi untuk meningkatkan aplikasinya. Bahkan sekarang aplikasi Traveloka itu sangat mudah sekali. Warna yang segar dilihat,
menarik, mudah untuk kita sebagai orang yang tidak jago-jago sekali dalam penggunaan aplikasi pun itu sangat mudah sekali saya pikir untuk menggunakan aplikasi Traveloka. Dan Traveloka ini juga membangun kemitraan industri perjalanan dengan para maskapai-maskapai penerbangan, dan sekarang banyak tuh maskapai penerbangan baik di dalam negeri maupun luar negeri semuanya join sama Traveloka, dan saya pikir itu keren sekali. Bahkan hotel berbintang pun yang sampai satu malamnya mahal banget itu di Bali itu pun bisa bekerja sama juga dengan Traveloka. Dan Traveloka juga dia selalu mengikuti regulasi pemerintah ya terkait dengan regulasi perjalanan, pariwisata, dan bahkan kemarin ya di pas zamannya Covid itu Traveloka dia disiplin sekali untuk tidak menjual tiket kalau tidak ada bukti dari hasil antigen ataupun PCR, dan dia benar-benar mengikuti peraturan dari pemerintah. Jadi saya pikir Traveloka ini sudah sangat bisa dipercaya lah ya sebagai suatu merek bisnis yang sudah ternama. Taktik pemasarannya Traveloka ini adalah dia memberikan secara price, itu dia memberikan harga, selalu ada promosi dan selalu ada diskon. Dan kita selalu karena apa? Karena dia sudah bekerja sama dengan berbagai macam maskapai dan maskapai dan pemilik-pemilik hotel ya, dan biasanya banyak diskon. Dan juga Traveloka ini mendapatkan keuntungan ya 5% dari pembelian dari para pelanggan. Produk-produk yang diberikannya adalah transaksi tiket, booking tiket, dan semuanya serba otomatis itu. Dan yang saya sangat salut dari Traveloka, dan promosi yang dilakukan Traveloka juga gila-gilaan di media sosial ya, di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Twitter, dan semuanya Traveloka masuk. Dan di mana para tadi anak-anak muda, orang-orang yang sekarang lebih banyak main gadget ya, dan di sana dia masuk gitu. Nah, Traveloka ini saya melihat tuh tidak hanya dari sisi bisnis to bisnis. Karena kenapa saya bilang bisnis to bisnis? Karena Traveloka ini adalah suatu perusahaan bekerja, dan dia berrelasi dengan perusahaan juga, dan itu B2B. Tapi dia juga bermain di dalamnya itu adalah B2C. Jadi yang tadi pemilik hotel dia langsung bersentuhan dengan si customer. Nah, Traveloka ini menjembatani itu. Makanya uniknya Traveloka ini adalah ada dua konsep bisnis yang ada di sana. Traveloka sendiri lebih ke B2B, dan kita sebagai konsumen yang bermain di Traveloka dijembatani oleh Traveloka itu jadinya B2C. Nah, pemanfaatan big data. Jadi Traveloka semua data, karena semua orang itu sudah menggunakan Traveloka, semua data terkait dengan para pelanggan, para maskapai, para pemilik hotel, para pemilik pariwisata, itu semuanya ada di Traveloka. Dan dia menggunakan mesin learning untuk mempelajari info seperti apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, seperti apa yang dibutuhkan oleh para maskapai, pemilik-pemilik hotel, para pemilik-pemilik wisata. Bahkan sekarang pun pemerintah bisa mengambil data untuk memantau sekarang ini orang lebih tertarik untuk berwisata dengan konsep seperti apa. Bahkan data itu bisa dipakai dan bisa memberikan review yang jelas dan mengerti pesan yang disampaikan dari data-data yang dihasilkan tadi. Terus kemudian Traveloka juga terus menciptakan kolom pencarian yang efisien dengan penggunanya. Jadi kayak kita sekarang tempat wisata paling murah, paling ekonomis itu di mana, itu Traveloka ada. Dan algoritma yang diciptakan dengan machine learning dari Traveloka ini cukup experience, dan kita berbelanja pun cukup aman dan nyaman. Saya pikir Traveloka is the best lah. I like Traveloka. Oke, traveler, jangan lupa ya selalu beli tiket dengan Traveloka. Bye bye.